Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ada kabar baik buat kalian semua yang pengen dapat saham gratis. Bisa banget kok kita dapetin saham gratis. Nah, kalau biasanya kita mau pengen saham itu kita harus bayar. Kalau ini teman-teman dapat gratis. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka aja akun sekuritas CPKW Valburi, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja guys, link yang ada di deskripsi, ada regol tuh. Diklik aja ya teman-teman, akan langsung masuk ke bagian pendaftaran tentunya. Dan kalian syaratnya itu pilih yang KB Bank RDN-nya teman-teman. Nah, KB Bank dengan link yang ada di deskripsi tentunya terus didaftarin. Nah, setelah jadi, teman-teman top up 100.000 aja. Nah, setelah kalian top up itu akan langsung keisi 10 lot gratis ya saham BPKB guys ya. Lumayan, nilainya itu sekitar 50.000 ya 10 lot tersebut. Jadi teman-teman langsung dapat bonus 50.000. Langsung buru-buru guys sebelum promonya habis. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan coba analisa hari pertama IPO saham Jelly dan JC ya teman-teman. Gimana nih perform IPO ini nanti selanjutnya kayak gitu atau besok ya IPO ini gimana? Karena hari ini adalah mereka itu listing ya teman-teman, kedua Jelly dan JC, dan hari ini juga lock arah kayak gitu. Dan kira-kira apakah masih akan arah lagi, dan kira-kira gimana sih target kedepannya? Nanti kita akan coba analisa di sini teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Jelly dulu guys. Jelly. Nah, hari ini Jelly naik ya, lock arah tanpa drama. Dan untuk filenya ini lumayan kecil guys. Lumayan kecil, coba kita lihat si Jelly ya. Oke, hari ini lock arah dan di sini filenya itu cuma 500 juta. Jadi ini masih sangat kecil, teman-teman. Dengan antrian di arah itu 2,4 juta. Nah, coba kita lihat dari ini guys ya, broker summary-nya ya. Di sini teman-teman si Jelly. Nah, ini di pasar reguler ternyata yang ngejual itu XLXC guys ya. Para retail dan UE-nya adalah AZ, teman-teman. UE-nya AZ dan belum terpantau jualannya di pasar reguler. Kita lihat di sini belum ada AZ. Dan di sini XLXC para retail yang dapat slot 2 lot tuh pada jualan. Tadi saya lihat ya di running trade itu orang pada ngejual slot 2 lot kayak gitu. Jadi mereka nggak belajar pada IPO WBSA yang lalu ya, atau IPO RLCO yang lalu. Nah, mereka waktu WBSA RLCO itu mereka jual juga di hari pertama ya, saat lock arah di hari pertama lumayan dapat seblak slot kayak gitu. Kan lumayan ya untuk si Jelly arah itu cuannya udah berapa? 90.000, 25% ya. Dapat sekitar 23.000 ya kan. Nah, lumayan ya buat satu mangkok seblak kayak gitu ya, lumayan. Nah, mungkin juga bisa aja yang tadi ngejual slot 2 lot tuh dari kalangan para IPO hunter baru kayak gitu. Yang lama sih harusnya ya udah ngalamin WBSA atau RLCO, harusnya sih enggak ya kayak gitu. Nah, yang pasti ini retailnya semua yang dapat slot 2 lot tuh yang jualan tadi. Jadi masih aman sebenarnya. Nah, coba kita lihat dari pasar nego guys. Untuk pasar nego di sini kita lihat terpantau ya si AZ itu ngebeli ya di pasar nego ya dari PD tentunya di sini di AVG-nya 1.700. Nah, 1.700 tuh kira-kira di mana? Nah, coba kita akan hitung lagi, teman-teman. Ini ada CP juga ngambil di 2.000 malah guys. CP ngambil 2.700 loh. Ya, luar biasa ya. Coba kita lihat sekarang 1125 ditambah 25% ya guys ya. Berarti besok di 1.405 ya. 1.405 ditambah 25%. Berarti arah 2 kali lagi. Baru AZ tuh masih belum ya. Arah 3 kali berarti ya. Kalau mau AZ nih untung berarti harus arah 3 kali. Kalau 2 kali masih rugi dia guys ya. 1780 kalau arah 2 kali baru 1756. Nah, kalau sampai CP ini mungkin arah 5 kali kayak gitu teman-teman. Jadi masih jauh nih targetnya nih seharusnya ya untuk si Jelly. Dan kalau menurutku teman-teman ya, si Jelly ini harusnya bisa di atas 2.000 guys. Nah, ini baru analisa saya ya. Kalau kita lihat dari UE-nya malah beli di sekitar 1.780, terus sekarang lotnya juga filenya kecil, lotnya juga masih 2 juta, seharusnya masih bisa arah mungkin 3 kalian kayak gitu ya, berarti targetnya sekitaran 2.000-2.500 lah. 2.000 sampai 2.500 untuk si Jelly. Nah, coba kita akan update lagi nanti tiap hari teman-teman, tapi kalau prediksi awal saya si Jelly ini kemungkinan bisa sampai 2.000 sampai 2.500. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah bisa ke 2.000 sampai 2.500? Nah, kita lihat nanti guys ya untuk si Jelly. Oke, kita akan bahas saham yang kedua yaitu saham dari JC guys. Oke, JECX ya. Nah, DCX ini sebenarnya
prospektusnya itu nggak bagus karena ada divestasi dan orang-orangnya tuh pada mau jualan. Cuman underwater-nya nih sangat 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 kuat, guys, ya luar biasa. Saya applause ya buat si LG, luar biasa. Padahal, prospektusnya nggak bagus, mahal, terus, ada divestasi juga, tapi underwater-nya itu bener-bener underwater yang sangat sangat bagus kalau jadi jadi UW saham yang mau IPO. Jadi memang benar kita harus respect pada LG. Nah, di masa yang akan datang ya, kalau misalnya ada IPO yang jelek, nih catat guys ya, ini buat pelajaran kita nih yang bagi yang ngambil JC tentunya. Besok di IPO ke depan, kalau ada IPO yang jelek, tapi UW-nya LG, udah tutup mata, ambil gitu ya guys ya. Kayak gitu ya, nggak peduli, yang penting UW LG, IPO jelek, naik gitu aja sih. Nggak peduli jelek, yang penting LG gitu. Salut saya buat LG, luar biasa. Nah, coba kita lihat teman-teman ya dari, broker Sameri si LG ya, JEC ya. Nah, ARA dengan lotnya masih 5 jutaan teman-teman. Kita lihat JEC. Kita lihat di pasar reguler dulu teman-teman. Oke, ini adalah pasar reguler dari JEC. Ternyata yang dapatnya ada Excel dan FZ. Nah, kita lihat LG juga belum jual, guys. Oh, ini tipis ya. Ini retail pasti cuma 2 lot doang kok. Berarti bukan underwriter ya. Nah, yang ngejual, XC yang dapat barang juga nih dari IPO, guys ya. Jadi masih aman, guys. Dan CP juga dia ngambil malah di sini, guys. Lagi, guys. Ini guys ya, CP dapat nih tuh di ARA, ya kan? Makanya bikin CP guys ya, biar dapat saham di ARA. Nah, kalau teman-teman mau bikin CP tuh lihat tuh ada di situ teman-teman caranya, linknya di situ kalau mau bikin CP. Oke, kita lihat teman-teman di sini di pasar nego, guys. Ada EL, guys. Nah, lucunya EL dapat harga di bawah, guys. Beda sama si Jelly. Kalau si Jelly tadi W-nya dapatnya di 1.700 di atas. Kalau ini di bawah, guys. Ya nggak tahu kenapa mereka tuh tukeran barang di bawah, saya nggak tahu. Dan LG-nya jual di pasar nego, guys, di 1.250 teman-teman. Kayak gitu. Jadi W-nya sebenarnya jualan tipis. Saya nggak tahu alasan kenapa W-nya tuh jualan tipis ya. Terus EL kenapa bisa dapat di sini. Kemungkinan sih kalau seperti ini mungkin, karena dia nggak ada lock ya, si JC ini nggak ada lock ya, mungkin, bisa transaksi antar pengendali. Ya pengendali langsung bisa jualan, guys. Jadi JC itu pengendali bisa jualan, mau jual dia berapa pun bisa, mau pasar nego, pasar reguler itu bisa. Jadi mungkin nih, penjualan dari pengendalinya kayak gitu. Dan masih syukur ya, pengendalinya jualan lewat pasar nego, nggak lewat reguler. Kalau lewat reguler kan ngeri kan, 28 miliar loh. Kalau dijual di reguler kan jadi gede filenya kayak gitu. Walaupun juga nggak bisa jebolin temboknya, tapi kan filenya jadi 28 miliar. Tapi dia masih untung ya, pengendalinya ternyata jualnya lewat pasar nego. Kayak gitu teman-teman. Jadi gimana untuk target JEC? Kalau target JEC sih kemungkinan besok masih ARA lagi guys, karena filenya kecil. Untuk lotnya juga masih jumbo guys. Untuk UE-nya juga baru jual-jual tipis. Jadi masih oke, harusnya sih bisa besok ARA lagi untuk si JEC. Semoga aja para pengendalinya si JEC yang se-RT itu nggak ngeguyur besok di pasar reguler. Kalau di pasar reguler mereka ngeguyur ya udah wassalam. Tapi kalau ngeguyurnya atau jualan di pasar nego sih saya kira masih aman-aman aja kayak gitu teman-teman, seperti ini. Oke, thanks teman-teman, dan nonton, sampai ketemu di video berikutnya.